Pada tanggal 27 Maret 2014, seorang ibu bernama Kimberly Hill berusia 50 tahun ditemukan tewas mengenaskan di apartemennya di Corpus Christi, Texas. Dan putranya, yang bernama Kevin Jezreel Davis, adalah orang terakhir yang bersamanya. Polisi menemukan Kimberly dalam keadaan telanjang dari bagian pinggang ke bawah dan kepalanya yang nampak hancur karena hantaman benda berat. Polisi juga menemukan catatan yang sengaja ditinggalkan oleh Kevin untuk mereka yang berbunyi, "Maaf atas semua kekacauan yang kubuat, tangkap aku kalau kalian bisa." Kevin pada awalnya langsung kabur setelah dia melakukan pembunuhan keji terhadap ibunya. Dia menaiki sepedanya dan menggendong tas punggungnya, namun dia tiba-tiba berhenti di jalur kereta api dan meninggalkan sepeda dan tasnya di sana. Dia kemudian berjalan menuju sebuah rumah di kota Rapstown dan memberitahu perbuatan kejinya kepada sepasang suami istri yang tinggal di rumah itu. Saat polisi menangkapnya, Kevin membuat pengakuan mengejutkan tentang bagaimana awal mulanya dia bisa membunuh ibunya. Kevin memiliki saudara perempuan yang bernama Desiree Hill yang tinggal tidak jauh dari apartemen yang dia tinggali bersama ibunya. Kevin pada awalnya juga berniat untuk membunuh saudara perempuannya, namun niat itu dia urungkan saat dia sudah merasa puas dengan kematian ibunya. Kevin adalah remaja yang tidak memiliki niatan untuk hidup. Dia merasa bosan dengan kehidupan yang dia miliki, dia tidak menyukai kehidupan sosial, dia juga tidak menyukai keberadaan orang-orang. Dan karena hal itu, dia selalu meminta izin kepada ibunya, Kimberly, untuk bunuh diri. Dan tentu saja sebagai seorang ibu, Kimberly tidak mengizinkan putranya itu untuk mengakhiri hidup begitu saja. Kevin memiliki keinginan kuat untuk mati, namun anehnya, dia tidak ingin melakukan bunuh diri begitu saja, tanpa diizinkan terlebih dahulu oleh ibunya. Kevin bahkan melihat ibunya sebagai sosok ibu yang sangat luar biasa bagi dia dan saudara perempuannya. Mereka terus berargumen mengenai keinginan Kevin yang tidak masuk akal tersebut. Hingga akhirnya, pada 27 Maret 2014, argumen yang biasanya terjadi di antara mereka mengenai hal ini berubah menjadi perkelahian. Kimberly yang masih marah kepada putranya memutuskan untuk duduk di sofa ruang tamu dengan posisi membelakangi Kevin. Kevin yang emosi kemudian menjerat leher ibunya dari belakang menggunakan tali konsol game. Kimberly langsung berteriak kesakitan saat Kevin melakukan hal itu kepadanya. Melihat ibunya yang masih hidup dan berusaha melepaskan diri darinya, Kevin kemudian naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar Kimberly untuk mengambil palu yang berada di salah satu laci lemari. Kevin kembali turun ke bawah dan menghampiri ibunya. Dia kemudian mengayunkan palu itu ke arah kepala Kimberly, namun Kimberly masih hidup dan berpura-pura mati. Kevin yang mengetahui bahwa ibunya masih hidup, kembali mengarahkan palu itu ke kepala Kimberly dan memukul kepala wanita malang itu berkali-kali hingga tidak berdaya. Kevin memukul kepala Kimberly sebanyak lebih dari 20 kali. Kevin masih bisa mendengar deru nafas Kimberly, walaupun wanita itu sudah dalam keadaan antara hidup dan mati. Kevin kemudian menyeret tubuh Kimberly yang berukuran jauh lebih besar darinya ke dalam kamar. Saat Kevin menyeret tubuh ibunya tersebut, dia juga memasukkan jari-jari tangannya ke dalam kepala Kimberly dan menusuk-nusuk otaknya untuk membuat wanita itu lebih cepat mati. Dan saat Kimberly sudah benar-benar tewas, Kevin meletakkan tubuh ibunya itu di atas tempat tidur dan memperkosa mayatnya. Dia bahkan mengeluarkan air maninya di dalam organ vital mayat ibunya saat dia melakukan perbuatan hina tersebut. Kevin kemudian mandi dan berperilaku seperti tidak ada yang terjadi. Kepada polisi, Kevin mengaku jika membunuh seseorang adalah fantasi yang selalu dia miliki sejak dulu. Dia bahkan tidak ragu menceritakan fantasi pembunuhan yang dia impikan kepada polisi. Kevin bercerita, jika fantasi pembunuhan yang dia miliki adalah
dia ingin menerobos masuk ke dalam rumah seorang wanita dan membunuh si kekasih pria agar dia bisa menyiksa si kekasih wanita. Dia selalu tertarik untuk menjerat leher korbannya, namun setelah dia memukul kepala ibunya menggunakan palu, dia lebih menyukai sensasi benda tajam dan keras yang akan menyentuh anggota tubuh korbannya. Dia akan memotong kepala si wanita dan menjahitnya kembali agar mayat itu terlihat hidup. Dan kemudian, dia akan memakaikan gaun kepada mayat tersebut dan membawa mayat itu berkeliling kota. Melakukan hubungan seksual dengan mayat bukanlah yang pertama kali bagi Kevin. Saat dulu mereka mempunyai kucing berwarna abu-abu, bernama Claire, Kevin menjerat leher kucing tersebut dan menenggelamkannya. Setelah kucing itu mati, Kevin membelah bagian alat vital kucing betina itu dan memperkosa mayat kucing tersebut. Kepada polisi, Kevin mengakui semua perbuatannya. Kevin kemudian diadili dan dihukum penjara seumur hidup, dengan kemungkinan bebas bersyarat pada Maret 2044.